Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiatul Hasanah dari STKIP PGRI Bangkalan. Prodi PGSD semester 6 akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh sebagai dampak COVID-19. Awal tahun 2020 ini, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, yaitu salah satu jenis virus yang sangat berbahaya, yang mengharuskan kita menjaga jarak atau berdiam diri di rumah sebagai tanda pencegahan agar tidak terkena virus tersebut. Dikarenakan virus inilah, masyarakat tidak dibolehkan melakukan aktivitas di luar rumah, hanya seperlu dan sepentingnya saja. Sebagai gantinya, setiap aktivitas yang dilakukan di luar rumah dilakukan di dalam rumah. Kemendikbud pun memberikan instruksi kepada perguruan tinggi agar menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menghimbau mahasiswa untuk belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh ini sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang penyebarannya begitu cepat. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona, yaitu virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Untuk mencegah semakin meluasnya penyakit ini, dapat dilakukan dengan cara meminimalisir kontak fisik atau menjaga jarak yang dikenal dengan istilah social distancing. Sebagai usaha, semakin menyebarnya virus ini terutama di lingkungan kampus, maka dibuatlah kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online dari rumah. Pembelajaran ini menggunakan koneksi internet, sehingga memungkinkan tetap berlangsungnya proses belajar dan mengajar, sehingga interaksi antar dosen dan mahasiswa tetap berjalin dengan baik. Penerapan pembelajaran jarak jauh ini tentu tidak menjadi masalah di era global ini, seperti sekarang ini, di mana alat teknologi dan internet sudah berkembang pesat. Pembelajaran jarak jauh ini juga dalam pelaksanaannya dapat membuat mahasiswa memiliki keterampilan serta memiliki kesempatan berinteraksi lebih besar. Namun, bagi perguruan tinggi yang tidak terbiasa dengan teknologi atau sistem akademik berbasis daring ini pasti akan merasa kesulitan. Karena dalam penerapan pembelajaran jarak jauh secara online, teknologi sangat berperan untuk memfasilitasi dalam interaksi, berkomunikasi, dan juga dalam penyajian agar proses pembelajaran jarak jauh ini berjalan dengan baik. E-learning atau pembelajaran online adalah proses pembelajaran jarak jauh menggunakan media elektronik dan internet, agar proses belajar mengajar bisa dilakukan secara online dari rumah. Dengan adanya laptop atau gawai yang dimiliki mahasiswa atau dosen, memudahkan dalam keberlangsungan pembelajaran jarak jauh secara online. Karena dengan benda-benda tersebut, mahasiswa atau dosen mampu mengakses internet dan memungkinkan untuk mengikuti proses belajar dan mengajar dalam perkuliahan online. Melalui aplikasi atau web yang menyediakan layanan kelas virtual. Dalam pengembangan e-learning, aplikasi seperti Google Classroom dan WhatsApp dinilai sangat efektif dan juga efisien sebagai media pembelajaran dalam masa pandemi ini dan dapat meningkatkan hasil belajar. Namun, dalam penggunaannya harus diimbangi dan disesuaikan dengan koneksi internet yang baik. Oleh karena itu, proses pembelajaran menggunakan media tersebut harus disesuaikan dengan tingkat pembelajaran, kualitas pembelajaran, dan juga intensitas waktu pembelajaran. Tidak hanya menunjang proses pembelajaran online, namun gawai juga memiliki efek samping negatif seperti membuat mahasiswa kecanduan menggunakannya. Karena saat pembelajaran online berlangsung, tidak menjamin mahasiswa memperhatikan kelas online dari awal sampai akhir. Bisa jadi mahasiswa malah membuka yang lain, seperti media sosial. Dikhawatirkan juga mahasiswa terpapar informasi yang salah dan tidak memperhatikan dengan baik selama proses pembelajaran online ini, akibat bermain media sosial. Selain itu, selalu menatap layar gawai atau laptop juga dapat membuat mata sakit. Tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui kesulitan yang dialami mahasiswa dalam melakukan pembelajaran daring. Seperti halnya tidak semua mahasiswa mendapatkan fasilitas Wi-Fi sehingga harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk membeli kuota. Kendala sinyal yang menjadi hambatan mahasiswa dalam mengakses modul perkuliahan, beberapa alat elektronik mengharuskan terhubung dengan listrik. Jika terjadi mati listrik, mahasiswa kesulitan untuk melakukan presentasi. Mahasiswa menjadi tidak leluasa dalam pembelajaran karena tidak terjadi komunikasi dua arah antar mahasiswa dengan dosen. Adapun beberapa media pembelajaran yang sering digunakan untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini adalah Word dan PowerPoint. Karena media ini dianggap efektif untuk digunakan dan dapat meningkatkan minat belajar. Biasanya Word dan PowerPoint ini dibuat oleh mahasiswa yang sudah dibagi per kelompok, yang ditugaskan oleh dosen atau dosen itu sendiri yang membuat sesuai dengan materi yang diajarkan. Lalu Word dan PowerPoint itu disebarkan berupa soft file di kelas virtual sesuai dengan mata kuliahnya. Namun, dalam penyajiannya ditambahkan lagi konten media lainnya seperti video atau voice note tentang penjelasan materi agar lebih optimal dan mahasiswa lebih memahami materi yang disampaikan. Pembelajaran jarak jauh ini juga dapat menumbuhkan kemandirian dalam belajar, karena mahasiswa belajar tanpa dibimbing secara langsung oleh dosen. Mahasiswa secara mandiri mencari informasi-informasi tentang materi kuliah ataupun tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Mahasiswa melakukan beberapa aktivitas seperti membaca artikel online, buku referensi, jurnal-jurnal yang didapat secara online, atau bahkan berdiskusi online dengan teman-teman dan saling membahas tentang materi kuliah yang belum mereka pahami. Pembelajaran secara online ini juga memunculkan rasa tanggung jawab di dalam diri mahasiswa dan juga memunculkan otonomi mahasiswa dalam belajar. Pembelajaran online ini menuntut mahasiswa untuk mengatur dan mengevaluasi sendiri proses pembelajarannya dan menuntut untuk mempertahankan motivasi belajarnya agar tidak tertinggal. Pembelajaran jarak jauh ini juga memberikan tantangan untuk mahasiswa dalam memahami materi kuliah yang diberikan. Karena kuliah ini dilakukan secara online dan tidak perlu bertatap muka secara langsung, mahasiswa cenderung tidak dapat berkonsentrasi secara maksimal saat pembelajaran online berlangsung, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan dosen. Dan dosen juga tidak bisa memantau aktivitas mahasiswa selama proses perkuliahan. Hal ini menyebabkan mahasiswa lebih sering berhayal saat perkuliahan online dibandingkan saat perkuliahan tatap muka langsung. Itulah mengapa mahasiswa tidak bisa berkonsentrasi secara maksimal. Saat kelas online berlangsung, kebanyakan materi berupa tulisan sebagai bahan bacaan, namun tentunya tidak semua mahasiswa dapat tidak memahami bacaan tersebut secara menyeluruh. Karena membaca dan mengerjakan tugas saja tidak cukup untuk memahami materi, tetapi diperlukan penjelasan langsung secara verbal dari dosen yang bersifat kompleks sehingga mahasiswa dapat memahami materi tersebut. Berkomunikasi dengan cara bertanya atau meninggalkan komentar pada aplikasi kelas online tidak mampu memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang materi yang dibahas. Mahasiswa juga cenderung malu untuk mengakui bahwa mereka tidak mengerti tentang materi yang dibahas dan tidak mampu menjawabnya. Mereka juga takut dicap bodoh karena secara terang-terangan mengakui bahwa mereka tidak mengerti tentang materi tersebut. Bahkan jika ditanya oleh dosen pun, mahasiswa akan mencari jawaban tersebut secara instan. Bahkan hanya copy-paste pada Google agar jawabannya benar dan dianggap sudah memahami materi, padahal sebenarnya tidak. Pembelajaran jarak jauh ini adalah alternatif pembelajaran konvensional dan juga sebagai salah satu usaha untuk mencegah
penyebaran COVID-19. Walau dalam proses pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan, seperti ketersediaan layanan internet dan biaya tambahannya yang harus dikeluarkan mahasiswa. Tetapi ada juga banyak kelebihannya. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara online ini memungkinkan mahasiswa atau dosen untuk mengikuti dan melaksanakan perkuliahan dari rumah masing-masing. Kegiatan ini juga mendapat tanggapan yang sangat baik karena dapat memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Sayangnya, interaksi dalam proses pembelajaran jarak jauh ini tidak memungkinkan dosen untuk memantau secara langsung aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Mahasiswa juga mengalami kendala lainnya, seperti kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan secara online. Namun, hal ini juga mendorong mahasiswa agar lebih mandiri dalam mencari bahan belajar agar bisa lebih memahami materi yang telah disampaikan. Mungkin hanya ini saja. Apakah ada yang bertanya? Baik, pertanyaannya adalah apa perbedaan mendasar antara sistem pendidikan jarak jauh dan sistem pendidikan terbuka atau bertatap langsung? Baik, saya akan menjawabnya. Sistem pendidikan jarak jauh lebih mengacu kepada sistem penyampaian proses pembelajaran, maka sistem pendidikan terbuka mengacu kepada perubahan struktur organisasi pendidikan menjadi suatu organisasi yang terbuka dalam hal tempat, waktu, materi pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Baik, mungkin ini saja yang disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.